Kalau dulu ulama-ulama kita zaman-zaman dari Aceh, ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrai, sampai kepada Nuruddin Ar-Raniri. Mereka ini beda, tapi sebenarnya sama-sama sufi, sama-sama ahlu sunnah, cuma beda ibarat. Puncaknya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mereka dulu semuanya belajar di Madinah. Itu kita sebut dengan poros Aceh. Poros Aceh ini ditandai dengan berkembangnya tarekat Syatariyah. Di sini jarang ada ya, jarang ada tapi jarang ada. Di Palembang lebih banyak Samaniyah dan juga Naqsyabandiyah. Begitu juga karena banyak zuriat Nabi SAW di sini, ada tarekat Ba'lawiyah. Ya, ini nggak tahu dulu orang Palembang mimpi apa, kok banyak zuriat di sini. Ya, ajib ya pakai, ajib luar biasa. Itu zuriat-zuriat Nabi yang ada di Betawi itu banyak dulu, mampirnya ke sini dulu, baru ke Betawi. Ke sini dulu. Awalnya tentu ke Aceh dulu ya. Poros Aceh ini kemudian berkembang tarekat Syatariyah. Lalu poros itu tiba-tiba hilang saja dan lanjutan sanadnya masih ada. Itu lanjutan sanadnya, kalau di Jawa ada Syekh Abdul Muhi Pamijahan, kalau di Sumatera Barat ada Syekh Burhanuddin Ulakan. Lalu setelah itu berganti porosnya, poros Palembang, Al-Falibani, ditandai. Jadi generasi setelahnya bedanya apa? Kalau dulu sufi ahli akidah, ahli kalam, sekarang poros Palembang ditandai dengan Syekh Muhammad Aqib, ya, Syekh Hasanuddin. Kemudian murid-murid mereka yang bernama, yang paling terkenal Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Jadi itu murid dari Syekh Aqib ya, Syekh Hasanuddin itu muridnya itu. Ditandai dengan tarekat Samaniyah. Ada plusnya, musnidul hadis, ahli sanad hadis. Ini yang kurang disadari oleh kita sekarang. Bapak kalau cek Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan ke atasnya Syekh Muhammad Aqib, Syekh Hasanuddin, itu digelari oleh Syekh Yasin Al-Fadani dengan Al-Musnid. Apa arti Al-Musnid? Ahli sanad. Jadi dulu ahli hadis satu paket dengan mursyid tarekat. Jadi Syekh Abdul Samad itu mursyid tarekat. Tarekat apa beliau? Samaniyah, Khalwatiyah, Al-Qadiriyah. 3 tarekatnya langsung. Sebenarnya beliau punya tarekat lain, cuma ini yang dimasyhurkannya di negeri kita. Maka yang udah lama juga meninggal ya, Allah yarham, Syekh Zain Syukri, ya, gurunya Pak Kiai, apa sahabat? Guru jatuhnya, guru ya. Beliau adalah salah satu pewarisnya. Nanti ke atasnya ke Syekh Jauhari, terus nyambung. Saya juga dapat sanadnya, cuma dari jalur ahli hadis ya. Ajib itu. Kita mendapatkan ratib saman dari jalur orang Palembang. Sampai sekarang masih ada nggak ratib saman di sini? Tapi saya nggak tahu masih ada nggak talqin tarekat saman di sini. Kayaknya itu yang nggak ada ya. Bener. Talqin la ilaha illallah, talqin hu Allah, talqin Allah Allah. Ada nggak di sini? Udah nggak ada. Kalau di Aceh sisa tari doang, tari saman. Lumayan. Yang penting buktinya ada. Oh berarti dulu ada tarekat saman di Aceh. Ada tarekat Rifaiyah di Aceh. Ada tarekat Syatariyah di Aceh. Di sini seharusnya yang berkembang nanti tarekat Samaniyah berkembang bersama dengan sanad ahli hadis. Seharusnya. Cuma kadang terjadi yang tidak seharusnya. Makanya sahabat saya Syekh Idris kemudian mengambil ilmu lagi ke Yaman ya, supaya nyambung lagi nanti dengan para sadah, para ulama-ulama kita.
Sahabat-sahabat, teman-teman, hadirin hadirat mekanan Allah. Ini refleksi aja biar manas-manasin orang Palembang ya. Orang Palembang ini Syekh Abdul Somad itu punya murid. Ada 2 sanadnya yang masyhur. Satu anaknya. Ya. Putrinya, seorang putri. Jadi Syekhah Fatimah binti Abdul Somad Al-Falembaniyah. Ada jalur yang lebih masyhur lagi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari sinilah kemudian terselamatkan sanad ulama Palembang. Jadi kita sama orang Banten itu saudaraan Pak jadinya. Ya, kita bersyukur kepada mereka sudah menyelamatkan sanad ulama Sumatera Selatan, Syekh Abdul Somad Al-Albani. Walaupun kuburan beliau kan diperdebatkan, katanya di Thailand ya, benar di Thailand. Sahabat saya bilang kami udah ziarah ke Thailand dan di situ ada dipisah kepala sama badannya, mirip dengan Sayyidina Al-Husain, karena beliau ini saktinya luar biasa. Doa-doanya beliau itu bikin orang kebal. Ditembak sama Belanda tuh nggak ada yang tembus. Wallahu alam, tapi saya percaya ya itu karamatul aulia dari dulu. Makanya di Sumatera Barat ada pengembang tarekat Samaniyah namanya Syekh Abdurrahman Kumango. Nama kecilnya Alam Basifat. Berguru kepada Syekh Ahmad Amin Ridwan Al-Madani ke Madinah juga. Tapi itu beberapa generasi di bawah Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Sama, di sana diajarkan orang bersilat. Kalau sekarang sisa silat lidahnya ya. Untuk apa kita menyebutkan silsilah ini? Orang kalau tahu sejarahnya dia akan semangat menggali masa lalunya. Bahwa dulu ada kebangkitan spiritual di negeri ini. Dulu ahli hadis dan mursyid tarekat satu paket. Sekarang ada yang ngaku ahli hadis, ahli sunnah, ya, manhaj sunnah, tapi membatalkan tarekat. Gimana tuh? Tamat Madinah juga sama dengan Syekh Abdul Somad Al-Falembani, cuma Syekh Abdul Somad lebih lama, beliau lebih dari 15 tahun di sana. Ya. Di Mekah itu. Jadi beliau kalau dalam silsilah Syekh Yasin disebut Makki Madani. Jadi beliau lama di Mekah, lama di Madinah. Sampai-sampai dulu Sultan Palembang bangun rumah orang Palembang di Mekah Madinah. Maka di sana ada satu suku ditulis, suku orang Mekah, Al-Falembani. Ada suku begitu. Tanya aja kalau nggak percaya ya. Ada suku Palembang disebutkan dan mereka sudah menjadi turunan Arab, sudah ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ulama, ada yang nggak jadi ulama juga banyak. Ya, ini biar panas nih ya. Biar kita sadar bahwa kita ini dulu sanad kita berkelas. Silsilah ulama kita dulu berkelas dulu. Sekarang gimana? Ya harus berkelas lagi. Untunglah terjadi kebangkitan ketika redup Aswaja di tanah haram Mekah Madinah direbut oleh kelompok sebelah. Yaman Allah pilih. Itulah nubuat Nabi waktu beliau hidup. Apa kata beliau? Al-iman Yaman. Iman itu di Yaman. Al-hikmah Yamaniyah. Hikmah itu oleh orang yang membawa sifat ke Yaman. Sifat Yamaniyah. Baik dia zuriat orang Yaman, zuriat habaib dari Yaman, ataupun dia santri dari Yaman. Maka kita beruntung masih ada di sini murid-murid ulama Yaman. Murid dari muridnya ulama Yaman. Itulah yang disebut al-hikmah Yamaniyah. Dan sekarang ajaibnya negeri ini Allah pilih sebagai tempat hijrahnya orang Yaman terbanyak, terutama ulama-ulama zuriat-zuriat dari Hadramaut ya, Hadarim, Tarim dan sekitarnya. Dan ini beruntungnya negeri kita.